Tahun 1998, Indonesia berada di ambang kehancuran. Ketika krisis ekonomi menghantam, kemarahan rakyat memuncak dan jalanan berubah menjadi lautan api. Dalam hitungan hari, segalanya berubah. Rezim yang telah berkuasa selama puluhan tahun runtuh, meninggalkan luka yang mendalam. Inilah kisah tragis yang tak boleh dilupakan, sebuah babak kelam yang mengubah sejarah bangsa. Kerusuhan Mei 1998 menjadi titik hitam dalam sejarah Indonesia, sebuah babak yang penuh dengan kekerasan, ketidakstabilan, dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Berawal dari krisis ekonomi yang melanda Asia, Indonesia tak luput dari dampak yang menghancurkan. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 menjadi awal dari serangkaian kerusuhan di tahun berikutnya. Rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan rakyat semakin tertekan. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun pun memuncak. Tuntutan reformasi menggema di seluruh negeri, menginginkan perubahan dan demokrasi yang lebih baik. Situasi semakin memanas ketika mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 menjadi pemicu utama kerusuhan besar-besaran. 4 mahasiswa Trisakti menjadi martir dalam perjuangan ini, membuat masyarakat semakin marah. Kerusuhan meluas ke berbagai daerah, khususnya di Jakarta. Kemarahan massa berujung pada penjarahan besar-besaran, pembakaran toko-toko, dan perusakan properti. Jakarta berubah menjadi medan perang dalam hitungan jam. Tidak hanya penjarahan, kekerasan pun merajalela. Banyak warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran kebrutalan massa. Mereka diserang, dirampok, bahkan diperkosa tanpa ampun. Banyak perempuan Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan massal selama kerusuhan berlangsung. Sebuah tragedi kemanusiaan yang menggoreskan luka mendalam dalam sejarah bangsa. Pemerintah saat itu tampak tidak berdaya menghentikan kerusuhan. Aparat keamanan pun terkesan membiarkan kekacauan ini terjadi tanpa tindakan yang berarti. Kerusuhan ini juga memicu krisis politik yang akhirnya menggulingkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto akhirnya mundur pada 21 Mei 1998. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kerusuhan 1998 tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka psikologis yang mendalam bagi para korban dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Banyak korban yang hingga saat ini masih menuntut keadilan. Mereka menuntut agar para pelaku diadili dan dipertanggungjawabkan atas tindakan brutal yang mereka lakukan. Sayangnya, hingga kini banyak kasus yang belum terungkap dan pelaku yang masih bebas berkeliaran tanpa pernah diadili. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini seolah-olah terlupakan. Kerusuhan 1998 juga mengungkapkan betapa rentannya hubungan antar etnis di Indonesia. Meskipun demikian, bangsa ini berusaha bangkit dan memperbaiki keretakan yang terjadi. Setelah reformasi, Indonesia berusaha untuk menjadi bangsa yang lebih demokratis dan inklusif. Namun, bayang-bayang kelam masa lalu masih menghantui banyak orang. Perjuangan reformasi tidak sia-sia. Rakyat berhasil menggulingkan rezim otoriter dan membuka jalan bagi era baru di Indonesia, meskipun prosesnya tidak mudah. Generasi muda Indonesia kini memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para pendahulu mereka. Peristiwa kerusuhan 1998 harus dijadikan pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Meskipun menyakitkan, mengenang sejarah kelam ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia terus melangkah ke depan dengan lebih bijak dan lebih kuat. Kerusuhan 1998 adalah pengingat pahit akan betapa rapuhnya perdamaian dan stabilitas sebuah bangsa. Tragedi ini bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga sebuah pelajaran penting yang harus kita bawa ke masa depan. Kita tidak boleh melupakan mereka yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Mereka yang kehilangan nyawa, rumah, dan rasa aman. Sebagai bangsa, kita harus terus berjuang untuk menjaga dan mempertahankan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Semoga peristiwa ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, damai, dan bersatu.